Selain zina di pondok pesantren Al Zaitun, semua dosa bisa dibayar. Tidak sholat dan batal puasa bisa ditebus pakai uang. Pemahaman Isa Bugis dan lembaga kerasulan bagaimana menyembuhkan jati diri, mereka menafsirkan dengan ro'yunya, dan lembaga kerasulan tadi mereka dengan dosa bisa ditebus, nggak boleh pacaran, nggak boleh berzina kalau nggak punya duit. Kalau punya duit bisa dilakukan, nanti ada majelis hukumnya bertahkim, kena pasal sekian, bayar dosa 2 juta, dosanya hilang. Ish, enak. Makanya Panji gue bilang dulu banyak kawan-kawan yang hamil di luar nikah di Zaitun pun ada, cuman tidak terpublish karena kasus pencabulan itu bener? Fakta. Cuman karena memang saktinya Panji Gumilang sampai TKP-nya dirombak. Alat-alat buktinya dirombak. Oh, Allahu Akbar. Dan Panji Gumilang juga tadi bermasalah dengan tanah, dengan Kemenak. Sekarang dia bilang katanya mengikuti kurikulum Kemenak. Oke. Apakah Kemenak mengajarkan sholat seperti Al Zaitun? Enggak. Pokoknya itu adalah soal penodaan agamanya. Penodaan agamanya ini kemudian yang menimbulkan keonaran sampai TV One harus menggelar dialog seperti ini kan. Artinya kan ada publik ini kan gaduh. Jadi itu konsep utamanya kita balik kepada penodaan agama itu. Inilah premis utamanya. Jadi ini yang harus dicari dulu. Jadi harus diperbandingkan ini agama yang dinodai oleh Panji Gumilang dengan ritual-ritual dan interpretasinya, dan inilah yang tidak ternoda. Versinya siapa? Ya versinya dari ulama-ulama. Sehingga fatwa MUI lah yang akan begitu berperan penting membuat pihak kepolisian bisa melangkah menuju step berikutnya. Pasti itu kunci. Kalau kita lihat perkara-perkara penodaan agama, pasti ada fatwa MUI-nya dan ulama MUI jadi saksi. Misalnya kita lihat perkaranya Ahok, kan fatwa MUI ada, MUI-nya jadi saksi, lengkap deh. Deliknya sempurna, gitu kira-kira. Kami belajar sesuai dengan kurikulum yang ada yang disahkan oleh Departemen Agama. Jadi Al Zaitun itu menurut saya satu sebagai pusat pendidikan yang formal buat santri dari SD, SMP dan SMA. Yang kedua adalah Al Zaitun itu menjadi monumen ibu kotanya pengikutnya Syekh Panji Gumilang itu, yang mereka akan datang di momentum tertentu. Jadi seperti momentum hari kemarin saat demo ya Mbak ya, itu nggak ada santri itu yang kan di dalam Al Zaitun itu ada massa yang katanya 10.000 orang. Nah itu nggak ada santri ini. Kalau saya boleh kasih lihat bukti, ini ada postingan Facebook dari karyawan. Parah. Satu persatu borok Al Zaitun terbongkar oleh beberapa alumni santrinya. Sendiri terbaru, pernyataan mantan santri Al Zaitun mengaku jika puasa boleh dibatalkan dengan tebusan uang. Ajaran menyimpang yang terjadi di pondok pesantren Al Zaitun Indramayu nampaknya semakin terang benderang. Pasalnya, pengakuan mantan santri mengenai penyimpangan terus berdatangan. Baru-baru ini, pengakuan mengejutkan datang dari salah satu mantan santriwati Al Zaitun yang disampaikan ke akun snack video @rg2208. Dalam postingan tersebut disebutkan jika santriwati tersebut mengalami keanehan saat berada di pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Kalau belajarnya ya normal-normal aja, cuma kejanggalannya dikit-dikit uang, ungkap pria yang menyampaikan pengakuan mantan santriwati tersebut. Dijelaskan santriwati tersebut jika dirinya sudah merasakan keanehan dan sempat bingung saat baru pertama kali belajar di Al Zaitun. Karena sambungnya, setiap dosa yang dilakukan seperti terlambat sholat, melanggar aturan, dengan menggunakan bahasa dan lainnya bisa dibayar. Dosa apapun itu bisa dibayar dengan uang dan saya bisa bebas, bebernya. Kendati jika santri tidak memiliki uang untuk membayar, maka dihukum dengan hukuman disuruh menghafal beberapa kata dari bahasa Arab. Kalau nggak ada uang ya harus menghafal kosakata bahasa Arab, begitu timpalnya. Tak hanya itu, mantan santriwati itu pun mengatakan jika pernah ditawari oleh salah satu oknum pengajar santri Al Zaitun yang menawarkan untuk membatalkan puasa dengan syarat harus membayar uang sebesar 20.000 hingga 25.000 rupiah. Terus ada juga yang menawarkan untuk membatalkan puasa dengan syarat membayar uang, tuturnya. Lebih lanjut dalam video itu juga santriwati menyampaikan hal itu diketahui oleh orang tuanya saat pulang ke rumah bertepatan dengan bulan puasa. Saat itu katanya dikarenakan sudah tidak tahan
untuk menahan puasa. Akhirnya dirinya ingin membatalkan puasa. Namun saat ingin membatalkan puasa tersebut, dirinya bingung untuk membayar denda puasa itu kepada siapa. Lantas santriwati itu pun menanyakan kepada orang tuanya. Terus orang tua saya beritahu kalau hal itu salah. Dari sanalah orang tua saya baru sadar jika ajaran di sana menyimpang, tutupnya.